Selamat pagi, selamat siang, pagi menjelang siang, malam Pater. Kita mesti pakai akun lain, bisa naik ya. Kalau tidak bisa naik. Itu kan mereka ya. Moderator yang kasih naik ya, bukan saya. Moderator ini terlalu butuh kita minta naik, itu hari tidak kasih naik sama sekali. Halo Romo. Selamat siang Romo. Ya. Yo, selamat. Jam berapa di sana, Romo? Jam 9 malam. Oh ya, selamat malam Romo. Malam. Berapa undang lagi ini pekabaran kah? Apa itu? Pekabaran 3 hari, 2 hari lalu kah? Oh, yang Adventista tuh atau kan? Itu dia. Sampai Ibu Handayani tidak kasih naik kita sedikit juga nih. Ibu Handayani. Ibu Handayani baik-baik kan Ibu Handayani? Baik Romo, ikut perintah Romo, kan nggak boleh naikin orang. Wih, pantas. Kata biar begini. Ada siapa-siapa saya di atas nih. Ya, maaf saya lagi buat ini persepulan bisnis. Ibu Inventian, selamat pagi. Selamat pagi Bu Indri. Salam dari Bapak, Keuskupan salam. Indo. Ada yang mau nanya Pak? Sudah boleh dibuka ini Pak kan? Katekese nih Bu. Iya, saya sambil buat sesuatu di sini. Ada yang mau tanya? Itu kami di sini. Iya, maksudnya kan biasanya kalau yang di atas kan pada nanya, oh makanya aku tanya. Iya, Ada sedikit. Tadi malam Om Alexandria jinakan satunya seperti Pater pekabaran itu. Di ujungnya dia mulai fitnah baru dia turun. kamu ini pakai kata menjinakkan ini bingung lagi saya. Tapi yang itu sopan Pater waktu dia naik itu bagus jadi. Yang satu itu dia bisa dijinakan. Pak John, selamat pagi. Halo, Bu Indri. Iya. Maaf, silakan Pak. Pater masih fokus ini nih, mau bertanya nggak enak. Bisa ini kamu tanya saya sambil buat 10 hal saya bisa jawab. Oke, lanjut ya. Pater masih ingat kemarin ada anak yang mengaku anak semenari dari Paroki Santo Yosef Bejawa? Nah, kalau tidak salah dia pun kakak itu kan pangkatan. Itu Maya Bara punya adik itu Indri. Bapaknya itu mantan camat Aimere tempat saya. Iya, Maya Bara yang Maya Bara ini yang almarhum nih kepangkatan tuh. Iya. Betul, bapaknya itu Pak Tindus Bara, benar. Iya, dia pun kakak itu angkatan kami dengan saya di Mataloko SMP, dia satu angkat dengan Indri. Ay, benar sudah. Tadi Kakaknya malam itu yang almarhum itu yang Almarhum Maya iya. Bara itu. Maya Bara, kalau tidak salah itu. Iya Maya. ya. Pater itu kan dari video itu kan saya naikkan di Facebook. Rame sekali orang respon itu. Akhirnya dia si Yoman
akhirnya Nama komunikasi Yoman tuh yang namanya Kolter siapa dia bernama di TikTok? Yuman, akunnya Yuman. Oh, dia bernama Yoman. Nama aslinya Yoman Bara. Terus Dia baik-baik kan? Dia baik-baik. Ya. Dia baik-baik kan? ini mungkin dia dengar juga. Kalau dia dengar dia naik. Gini Pater, tadi malam itu kan pulang doa Rosario, saya langsung ini video call dengan dia. Nah, terus dia ngobrol, kami ngobrol. Ada satu pengakuan yang menarik. Memang dia bilang, Yoman bilang memang kondisi dia malam itu dia juga sedang on itu juga. Mungkin ya biasalah di tempat kita. Hanya ada satu hal itu dia bilang, kenapa kok perdebatan agama itu kok ditampilkan di room-room publik? Makanya di status Facebooknya dia kemarin apa hari ini dia bicara soal mabuk agama. Saya ajak dia untuk bergabung ke TikTok supaya pendapat dia juga perlu didengar dan juga perlu diluruskan. Jangan keliru, John, jangan keliru. Santo Paulus pergi debat dengan orang Yahudi 3 sabat berturut-turut. Engkau tidak tahu itu? Kisah 17 ayat 1 mulai baca. 3 sabat berturut-turut dia pergi berdebat, kata aslinya, tentang kitab suci. Bantu dulu ini sih. Jadi bukan mabuk agama. Makanya saya tanya, kau buat apa untuk gereja? Tolong dibaca Kisah 17 ayat 1. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Bayangkan, menghaluskan ke Indonesia tuh membicarakan, berdebat tentang kitab suci. Itu main-main. Bukan hanya dengan orang Yahudi, sekarang ayat 18 dengan siapa? Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi bayangkan, dituduh, di framing, apa yang hendak dikatakan si peleter ini? Lanjut. Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lanjut. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Bayangkan di hadapan Areopagus, dia harus mempertanggungjawabkan itu. Itu tidak mudah. 3 sahabat berturut-turut pergi berdebat dengan orang Israel tentang kitab suci. Jadi saya mau ikut teladannya si Yoman atau teladan Santo Paulus? John, kau jawab dulu. Ya, tadi malam dalam obrolan di video call Tidak, itu kau jawab dulu. Saya mau ikut teladannya si Yoman yang omong itu atau teladan Santo Paulus? Santo Paulus Kak Pater. Ya, Memang sudah. tadi malam saya menjelaskan tentang Pater itu apologet seperti itu. Dan dia juga tidak tahu bahwa yang dia tahu selama ini hanya Romo Patris, Pater Patris. Terus akhirnya ketika masuk ke Romo Cafe, terus saya jelaskan sedikit yang saya tahu tentang Romo itu adalah seorang apologet, Pater seorang apologet. Baru di situ dia dia menerima. Dan Yoman tadi malam saya ajak untuk naik lagi di TikTok, baik saya ataupun Pater ataupun dia buat sendiri. Akhirnya dia mengakui Pater, dia bilang, abang saya akui
memang saya harus memperbaiki soal etika saya dalam berdialog di media sosial. Ya, makanya saya anjurkan anak-anak pejabat tuh kamu jangan minum dulu baru naik TikTok. Tidak guna sebenarnya. Atau jangan menggunakan alkohol supaya kamu bisa omong di ruang publik. Tidak guna. Saya ini bukti nyata dari seluruh teman-teman tidak minum, tidak rokok satu pun teguh dalam hidup saya. Tanya siapa dari satu angkatan yang saya minum, saya rokok, mereka pernah lihat saya? Tidak akan pernah. Karena itu komitmen dengan diri sendiri. Oke, mungkin ada yang lain. Satu lagi, Pater, Bu Indri tadi baca di ayat yang pertama tadi di Kisah Para Rasul tentang Kisah Para Rasul, Om. iya. Ini Pater, kemarin ada pendeta dari Kupang namanya Pendeta Andre Saleh itu merespon perdebatan Pater dengan Pendeta Mel Atok. Suruh dia datang ke sini dulu. Ada yang respon di belakang saya datang sini tuh. Ada satu ayat yang dia kutip bahwa perpecahan gereja itu justru mereka itu meniru bagaimana pertentangan di antara para rasul, terutama si Paulus dan siapa Yohanes Markus kalau tidak salah. Mereka pecah dalam pewartaan itu. Tidak ada pecah di situ. Konflik ya. Ya, konflik tapi tidak pecah. Konfliknya itu diselesaikan dengan begini. Petrus kepada orang-orang keturunan Ibrani, Paulus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tidak ada pecah di situ. Yang lanjutannya angkat Pater. Tidak ada pecah. Rekonsiliasi dengan seperti itu diambil dari Galatia. Betul. Rekonsiliasi dia tidak sebutkan, dia hanya menyebutkan pertentangan saja. Kemudian itu direkomendasikan menjadi landasan perpecahan gereja. Soal rekonsiliasi dia tidak bicara. Di situ yang akhirnya makanya contohnya nih, masalah sunat. Kita ambil langsung contoh masalah sunat. Debat hebat sekali. Tidak ada masalah debat, pertengkaran, tidak ada masalah. Tapi bukan pecah. Makanya Petrus diutus untuk bangsa-bangsa keturunan Yahudi, Paulus diutus untuk bangsa-bangsa non-Yahudi, tidak ada masalah. Contohnya ini, perdebatan hebat. Kisah 15 ayat ke-6, siapa yang membicarakan masalah sunat? Maka bersidanglah rasul-rasul dan presbiter-presbiter untuk membicarakan soal itu. Siapa yang bersidang? John. para rasul dan para presbiter. Sekarang ayat 7. Perdebatan hebat atau tidak? Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara." Baca kembali yang bagian pertama tadi supaya isu pendeta tahu bahwa terjadi pertengkaran hebat. Itu bukan pemecahan. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal Sangat itu. sederhana kalimat bertukar pikiran. Apa bertukar pikiran? Tidak ada kata bertukar pikiran. Kenapa diterjemahkan sebagai bertukar pikiran? Itu bukan tukar pikiran, Pater. Itu tadi, terjemahkan live sebagai bertukar pikiran itu yang saya tidak mengerti. TB2, coba TB2. Ya, saya pakai yang interlinear, Pater. Saya pakai di sini. TB2 coba. Saya pakai dulu di sini. Al cabo de una prolongada discusión, diskusi keras. Tidak mau, yang bersunat bilang harus bersunat, yang tidak bersunat bilang harus tidak bersunat. Di antara para rasul dan para presbiter loh. Tidak main-main di situ. Betul, Pater.
Di Sekarang- Yunaninya itu, Ah. di Yunaninya itu pakai zeteseos. Jadi kata Katakan di zetesis, CTC artinya apa? zetesis, question, pertanyaan, debat, kontroversi. Kontroversi. Ngeri John, bukan main gila. TB2 juga debat, Pater, sudah. Baca di TB2 Debat. itu. Oke. Debat. Sesudah berdebat beberapa waktu lamanya, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka. Baca kembali bagi pendeta yang tidak mengerti itu. Sesudah berdebat beberapa waktu lamanya, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantaraanku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Persoalan diselesaikan di mana ayat 28? Siapa yang ambil keputusan? Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Bayangkan, berdebat muka dengan muka. Sekarang Paulus dengan Petrus yang sama, Galatia 5 ayat ke-12. Kalau tidak salah 12 atau 11. 2 maaf. Ya, 1 2. Galatia Ya, 5 ayat 2. 2 11. Oh, Galatia 2:11. Terpater, Galatia 2:11. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terangan menentangnya, sebab ia salah. Dia Karena melentang, tidak ada masalah. Karena dia bersalah, tidak ada masalah. Itu bukan asal perpecahan, bukan. Lanjut ayatnya. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Ayat 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, "Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Lanjut. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus. Pertanyaan saya sini, mereka terpecah di situ, John? Atau mereka membagi misi? Nanti sebentar kalau kita baca semua. Membagi misi. Oke, sekarang kita lihat Santo Paulus sendiri omong di 1 Korintus 1 ayat 10. Dia omong apa? Perpecahan itu ditentang oleh Paulus atau tidak? Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Bayangkan. Paulus yang bilang bertentangan tadi dengan Petrus tadi memecahkan diri, atau dia di situ bersumpah supaya jangan terjadi perpecahan. Sumpah supaya jangan terjadi Karena itu perpecahan. kembali ke Galatia supaya kita tahu misinya Paulus kemana, misinya Petrus kemana. Yang tadi kita baca yang ayat 11 sampai 14, sekarang ke ayat 7 sampai 9. Pembagian tugas. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan
pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Berarti Petrus untuk orang Yahudi, Paulus untuk orang-orang tak bersunat. Langsung ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru gereja Berjabat tangan atau memecahkan denominasi? Berjabat tangan atau tunggu dulu. Berjabat tangan atau berdenominasi? Baca kembali. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru gereja berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Tanda persekutuan atau tanda perpecahan denominasi? Persekutuan. Jadi pendeta tidak baca semua. Berjabat tangan menyelesaikan perkara dengan berjabat tangan sebagai tanda perpecahan Perdamaian. Tidak ada perdamaian di situ. Sebagai tanda Persekutuan. oh, tambah perdamaian dari mana itu? Persekutuan artinya apa? Menyatu kembali. Karena itu di dalam ketika Santo Petrus melakukan sebuah apologia, pembelaan terhadap surat-surat Paulus dengan menyapa Paulus, saudara kita yang terkasih. 2 Petrus 3 ayat 15. Berjabatan tangan sebagai tanda persekutuan, bukan tanda perpecahan denominasi. Maka Melatuk bilang denominasi perpecahan karena dosa, itu karena itu. Dan dosa adalah akibat dari setan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadamu. Paulus, saudara kita yang terkasih, dalam semua suratnya. Dan ini kita buktikan bahwa dalam Galatia yang sama 1 ayat 18, Paulus harus pergi berkonsultasi dengan siapa selama 15 hari. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Hasil dari kunjungan 15 hari namanya historie. Dalam Yunani artinya pergi berkonsultasi, pergi meminta tempat, pergi meminta pendapat, supaya ayat 20 setelah berkonsultasi selama 15 hari dengan Petrus, Paulus katakan di ayat 20 supaya yang dia tuliskan di hadapan Allah ku tegaskan, apa yang kutulis kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Makanya Petrus melakukan apologia, pembelaan terhadap surat-suratnya. Karena itu Petrus, Yakobus, dan Yohanes sebagai soko guru berjabatan tangan dengan Paulus di dalam Galatia 2 ayat 9 sebagai tanda apa? Dibaca ulang. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru gereja berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Engkau terbalik, saya terbaca. Supaya kami pergi ke bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Engkau Ya. dua-duanya bersunat. Bagaimana engkau nih?
Lupa kata tidak di situ. Baca kembali. Supaya dan berjabat tangan. Oh ya, yang dipandang Indri, stop dulu. Indri, kitab suci ada di kau muka, bukan di saya. Oke? Maksudnya teliti itu, mas saya begitu. Oke, lanjut. Berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Jabat tangan sebagai tanda persekutuan, karena semua orang yang percaya tetap bersatu, bukan berpecah belah. Kisah 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi John, pendeta yang dari Kupang itu, dia tidak baca kitab suci. Dia hanya baca di konflik, tapi tidak baca di penyelesaian. Dia baca di konflik tentang sunat di Kisah 15 ayat 7, Petrus harus berdiri, tapi tidak sampai ayat 28. Ini adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Sesudah berapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran. Langsung 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kalau terjadi perpecahan antara Paulus, Barnabas, dan Petrus, Yohanes, dan Yakobus, siapa yang mengutus Barnabas? Ayat 21. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota. Dan Oke, tahan dulu. Sebab zaman dahulu, Rabi Yahudi, Magisterium Yahudi mengirim orang untuk mengajar ke kota-kota hukum Musa. Lanjut. Dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Dan mereka mengutus ke kota-kota untuk memberitakan hukum Musa, 613 hukum itu. Lanjut. Sekarang bagaimana dengan Injil? Dengan hasil keputusan konsili. Siapa yang mengutus siapa? Maka rasul-rasul dan presbiter-presbiter beserta seluruh gereja itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barnabas. Rasul-rasul dan presbiter memilih dan mengutus. Karena itu Paulus pun diutus kepada bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Salam untuk pendeta itu ya, baca kembali kitab suci itu secara totalitas, jangan baca hanya di konfliknya, tetapi di solusinya tidak dibaca. Kan tidak enak, padahal di bab yang sama dong. Satunya ayat 11-14, satunya ayat 7-9. Bagaimana menyelesaikan konflik itu? Begitu John. Salam untuk pendeta, bilang baca kitab suci baik-baik semua, jangan sepotong. Terima kasih Pater. Silakan yang lain. Siap, thank you Om John. Ibu Zoe. Yoi. Om saya turunkan ya, gantian dengan yang lain ya. Terserah diturunkan atau diapakan, ikut aja. Jangan begitu. Oke, thank you. Ibu Zoe. Ibu Joy. Ibu Joy 1. Ibu Joy 2. Pagi Romo. Untung Bu, satu lagi kalau enggak Ibu ke purgatorium. Silakan Bu. Ya, saya mendengar saja dulu Kakak Indri karena saya juga masih kurang paham.
Karena saya kan dasarnya dari karismatik, saya ingin belajar lebih banyak lagi. Oh, ini penting karena saya butuh itu yang dari karismatik. Iya. Sekarang sudah Katolik. Ini sebentar. Ada pembanding di situ. Oh, saya waktu di karismatik seperti ini, Katolik seperti ini. Jadi kira-kira ada yang mau dipertanyakan? Yang saya pertanyakan sebenarnya Romo banyak, tapi sedikit yang saya mau pertanyakan begini tentang kenapa begitu menolak sekali gereja-gereja Protestan dan karismatik tentang Bunda Maria begitu. Mengapa mereka begitu anti? Padahal itu kan Bunda Kristus ya, sebagai tabut perjanjian. Di situ jelas Bunda Maria adalah wanita yang tidak bercela. Nah, jadi kenapa sampai sekarang mereka tidak bisa menerima Ibu Kristus itu di tengah-tengah Protestan dan karismatik? Itu saja pertanyaan saya, Romo. Wahyu 12 ayat 17. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Naga itu siapa? Ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Menggenapi apa yang diwahyukan, dinubuatkan di Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya semua yang membenci perempuan ini adalah keturunan yang iblis. Menggenapi, wahyu menggenapi Kejadian. Setan itu, naga itu benci kepada perempuan ini dan menyerang keturunannya yang lain. Siapakah keturunan yang lain dari perempuan ini? Yang pertama punya dua kriteria. Yang menerima menuruti hukum-hukum Allah. Siapa yang menerima? Kisah 1 ayat 2. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Oke. Kriteria kedua di dalam kisah, di dalam Wahyu 12 ayat 17. Kriteria dari anak dari perempuan itu, keturunan yang lain dari perempuan itu. Yang pertama tadi, yang menerima hukum Taurat, yang menerima hukum perintah Allah, dan yang kedua yang menjadi saksi. Siapa yang menjadi saksi? Ayat 8-nya. Tetapi aku akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pertanyaan sekarang kembali kepada pertanyaan Ibu. Kenapa mereka membenci perempuan ini, Bunda Maria? Karena sudah dinubuatkan. Naga itu marah kepada perempuan ini dan pergi menyerang keturunan-keturunannya. Ini kalau kau tidak baca kau kesemut karena terlalu banyak suara di situ. Tutup kakak. Kena marah lagi nih kan? Tidak, maksudnya kalau setelah engkau baca kau mute-kan dulu supaya tidak apa kalian omong. Maksudnya seperti itu. Maksudnya seperti ini. Ibu, di dalam Wahyu 12 ayat 17. Naga itu marah kepada perempuan itu dan menyerang keturunan-keturunan yang lain. Siapakah perempuan ini? Kita lihat kembali ke Wahyu 12 ayat 5. Siapakah perempuan ini? Maksud saya ini setelah engkau baca, engkau mute-kan mic-mu sendiri. Itu yang saya maksudkan. Oke.
Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Artinya, Bu Sui, perempuan itu Ya, melahirkan seorang raja? iya, Oke, Yesus sekarang kita belum tahu siapakah itu. ya. Nah, Lukas 1 ayat 32-33 menjelaskan bahwa perempuan ini melahirkan seorang raja. Lukas 1, 22, 23, 32. 33. Dan ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Handayani 1:32-33 engkau type benar, jangan ketika engkau dengar dari Indri 22-23 jadi salah lagi, kau type di bawah 32-33 benar sekali. Sekarang lanjut, takhta itu bertahan sampai kapan? Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Artinya perempuan yang diwahyu tadi melahirkan seorang raja. Dan itu memenuhi apa yang dikatakan oleh Lukas. Malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan akan kuberikan, dan Allah akan memberikan takhta kerajaan Allah, dan kerajaannya tidak berkesudahan sampai selama-lamanya. Kita belum tahu perempuan yang melahirkan seorang raja ini namanya siapa. Turun ke ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk, Sudah. Bu Sui, sudah Ya, mengerti Romo. siapa yang melahirkan, nama dari seorang perempuan yang melahirkan raja itu namanya siapa? Maria, Romo. Di dalam Wahyu 12 ayat 5, perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang merajai. Tadi, Wahyu 12 ayat 5 tadi, baca kembali. maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Berarti anak itu punya takhta. Punya, Romo. Yang punya takhta kita sudah tahu. Siapakah dia yang mempunyai takhta yang telah dijanjikan dalam Lukas 1 ayat 32-33? Yesus. Dan perempuan yang melahirkan seorang raja itu di dalam Lukas itu namanya siapa? Maria, Romo. Oh, sekarang kita mengerti. Siapakah yang membenci dan memarahi perempuan itu di dalam kitab Wahyu? Setan lah, Romo. Perkara selesai. Karena itu semua yang benci kepada Bunda Maria adalah keturunan dari siapa yang telah diwahyukan dalam kisah dalam Kejadian 3:15. Perkara selesai. Terima kasih, Romo. Siapa yang membenci perempuan itu? Setan, Romo. Keturunan setan itu, Romo. Perkara selesai. Dan setan itu ada di mana? Ayat 9-nya, Indri. Ada di bumi atau tidak? Ada di bumi, Romo. Ya, Wahyu 12 ayat 9. Ada di bumi atau tidak? Ada di bumi. Dan Ya, kita naga baca. besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Yang membenci perempuan itu adalah naga dan para malaikatnya. Sangat jelas. Mau bilang apa lagi?
Iya Romo. Ada yang panas di sini kok? Ya Bu, masih ada yang lain? Ada tidak? Kalau tidak, kita over ke verbum. Halo Pak Verbum. Verbum 1. Verbum 2. Selamat pagi, Pater. Ya, Protestan, Katolik. Katolik, Pater. Yo, silakan. Dari proki mana? Keuskupan mana? Dari Proki Larantuka, Pater, tapi stay di Jogja. Tidak ada namanya proki Larantuka, engkau nih. Dari Proki Lotobi, Keuskupan Larantuka, tapi stay di Jogja, Pater. Nama apa? Di dekat Proki Santo Yosef Lotobi. Ya, kau tadi bilang proki Larantuka, saya bingung juga ini sejak kapan proki Larantuka.